Di sisi yang sama, Bu Nyai masih terlihat ketakutan jika harus melakukan ritual sumpah pocong tersebut bersama Darmoko, karena ia sangat tahu bahwa tuduhan tentang pesugihan yang dilakukan Darmoko hanyalah rekayasanya saja agar para warga membencinya dan menghukumnya. Namun ia juga sampai tak habis pikir dengan putra sematawayangnya itu yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang mendukung ibunya sendiri. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Jika aku menerima tantangan itu, maka seumur hidupku aku tidak akan bisa tenang. Tapi aku kan juga tidak mau meminta maaf kepada mereka, ocehnya. Sudahlah, diteror sosok pocong masih baik ketimbang aku harus merendahkan diriku di hadapan mereka. Toh ini juga hanya teror biasa. Tak mungkin pocong itu bisa menghabisiku, bukan? Ucapnya dengan sesumbar. Kemudian dengan langkah tegap dan hati yang mantap, Bu Nyai pun keluar untuk menemui para warga untuk mengumumkan bahwa dirinya telah siap untuk disumpah dan siap untuk menerima resikonya setelah ini. Baiklah para warga, saya menerima tantangan kalian untuk melakukan sumpah pocong itu bersama dengan Darmoko. Disaksikan oleh jenazah suami saya yang ada di dalam sana, sambil menunjuk ke dalam rumahnya. Setelah pemakaman suami saya, tepatnya selepas sholat asar, sumpah ini akan dilangsungkan di musola kita. Dan saya akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan saya jika yang saya ucapkan ini memang salah. Saya siap jika seumur hidup saya harus diteror oleh sesosok pocong jika tuduhan yang saya layangkan kepada Darmoko terbukti fitnah. Gemuruh petir langsung terdengar di atas sana. Langit mendadak menjadi hitam pekat. Suasana desa seolah menjadi mencekam. Para burung mulai berterbangan untuk mencari perlindungan, seperti sebuah isyarat akan terjadi badai besar di kampung Mojo Asem. Semuanya mendadak terjadi setelah Bu Nyai menyatakan bahwa dirinya telah siap untuk disumpah pocong. Iringan warga kemudian mulai menghantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ustadz muda mengambil posisi terdepan untuk memikul keranda yang berisi jenazah sang ayah, dibantu oleh Darmoko yang berada di sampingnya. Derayan air mata perlahan mulai bercucuran. Namun para warga desa lainnya mengingatkan agar Ustadz muda rela dan ikhlas untuk melepaskan kepergian beliau. Ditahan sebentar, Mas Aki, air matanya, ucap Darmoko padanya. Iya mas, saya tidak menyangka saja beliau meninggalkan saya secepat ini, sahutnya sembari menyekap peluh putih yang terus-menerus keluar dari kelopaknya. Sekali lagi, maafkan saya Mas Aki. Ini semua akibat keteledoran saya, kata Darmoko. Lagi-lagi ia merasa tak enak akan musibah yang sudah terjadi. Prosesi pemakaman akhirnya berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Satu persatu warga mulai pergi meninggalkan pemakaman dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kini hanya menyisakan keluarga almarhum, yaitu istri berikut putranya yang masih enggan untuk meninggalkan sang ayah, yang kini tubuhnya telah ditimbun dengan tanah pemakaman. Sudah Bu, yang ikhlas, serunya kepada ibundanya. Ini semua gara-gara si Darmoko. Coba saja waktu itu dia menuruti perintah dari bapakmu. Mungkin sampai saat ini bapakmu masih ada dan berkumpul bersama dengan kita, balasnya. Bu Nyai masih tetap menyalahkan Darmoko atas kepergian Ustadz Abdul Salam. Sudah Bu, jangan mulai lagi. Mari, lebih baik kita pulang ke rumah. Bapak sudah tenang berada di sisinya. Jika Bapak melihat Ibu bersedih begini, maka yang ada almarhum tidak akan bisa tersenyum di sana, serunya yang membujuk sang ibu untuk tak terus-terusan menangis. Hingga pada akhirnya, mereka pun dengan berat hati harus meninggalkan pemakaman itu. Sesekali Ustadz muda menoleh ke belakang untuk berpamitan kepada almarhum ayahnya. Tangannya bergerak melambai ke arah papan nisan yang telah tertancap di gundukan tanah berwarna kemerahan itu. Selamat jalan Bapak. Semoga amal dan ibadah Bapak diterima oleh Yang Maha Kuasa. Semoga diberikan kenyamanan yang layak di sana. Zaki pamit Pak. Lain waktu Zaki akan berkunjung ke sini untuk menemui Bapak.
Sampaikan salam sayang dan rindu Zaki kepada Allah beserta baginda Rasul ya Pak. Begitulah isi hati dari Ustadz muda. Langkahnya terlihat begitu gontai. Ia tetap memberi dukungan kepada sang ibu agar bisa tegar dan tabah untuk menerima kenyataan. Meskipun sebenarnya dirinya juga butuh seseorang untuk menguatkannya. Sementara itu, pelataran rumah telah sepi. Hanya ada beberapa orang yang masih menyibukkan diri menyapu halaman rumah Bu Nyai, sekaligus beberes buku-buku Yasin yang masih berserakan di dalam sana. Ibu masuk dulu, cuci tangan dan kaki. Setelah itu beristirahatlah, paparnya kepada Bu Nyai. Loh, terus kamu mau kemana? Tanyanya kepada sang putra. Zaki mau membantu Mas Tarmin untuk membersihkan halaman sebentar, sahutnya. Bu Nyai pun mengangguk. Kemudian mulai menaiki tangga dan masuk ke dalam rumahnya. Semerbak wewangian minyak serimpi disertai bunga staman masih melekat menyelimuti area ruang tamu tersebut. Sesekali Bu Nyai menyandarkan dirinya pada dinding, di mana di tempat itu ia biasanya menghabiskan waktu bersama suami tercintanya untuk sekedar bercengkrama, membahas soal akhlak dan agama. Sampai akhirnya dirinya pun teringat bahwa beberapa jam lagi ia harus memenuhi janjinya untuk melakukan sumpah pocong di surau sana bersama dengan Darmoko. Seketika hatinya mendadak risau. Bu Nyai langsung melangkah ke belakang untuk membasuh muka beserta tangannya. Berharap ingatannya akan sumpah pocong itu bisa hilang dari benaknya walaupun cuma sekejap. Setidaknya ia bisa beristirahat sebentar sebelum melakukan ritual sumpah pocong itu. Namun apa dayanya, semua tubuhnya sadar terguyur oleh air hujan. Bahkan baju yang dikenakannya pun ikut basah. Tapi tetap saja, wajah mengerikan sosok pocong menyeramkan itu masih membayangi pikirannya. Ia terlihat mondar-mandir di bilik kamarnya. Sesekali mencoba untuk merebahkan dirinya di sana, memejamkan mata, seraya tangannya mendekap sebuah bantal guling yang sudah tertata rapi di ranjang itu. Ketika ia mendekap guling itu pada pelukannya, entah mengapa Bu Nyai merasakan mendengar dengkusan kasar nafas seseorang. Padahal di kamar itu hanyalah ada dirinya sendiri. Zaki! Ia berteriak memanggil nama sang putra. Masih dengan mata yang tertutup, siapa tahu saja suara tadi adalah suara putranya. Masih hening, tak ada jawaban. Zaki, itu kamu nak? Bu Nyai mengulangi pertanyaan yang sama. Mungkin saja putranya tadi tak mendengar teriakannya. Namun masih tak ada jawaban dari sana. Ia pun langsung membuka matanya perlahan. Sontak, Bu Nyai pun langsung kaget dan melempar guling yang dipeluknya tadi jauh-jauh. Entah bagaimana ceritanya, guling yang dilihatnya tadi tiba-tiba telah berubah menjadi sesosok pocong dengan wajah yang amat mengerikan. Giginya yang menghitam dan runcing terlihat menyeringai ke arahnya. "Ah, pergi kau dari hadapanku!" teriaknya sembari menutup mukanya dengan kedua tangan. Mendengar teriakan dari dalam, Ustadz muda pun langsung berlari menghampiri arah suara tersebut, yang dimana sumber suara itu ternyata berasal dari kamar sang ibu. Ia melihat ibunya tiba-tiba duduk meringkuk dengan menyembunyikan wajahnya di antara kedua kakinya. "Astagfirullah, Bu. Ada apa, Bu?" tanyanya pada Bu Nyai. Sang putra langsung mendekap tubuhnya dan menenangkannya. Itu di sana." Tangannya menunjuk pada guling yang dibuangnya tadi. "Tidak ada apa-apa, Bu." Ustadz muda langsung mengambil guling yang terjatuh itu, kemudian meletakkannya kembali ke ranjang. Buang benda ini jauh-jauh dari hadapanku." Namun dengan sigap Bu Nyai langsung membuang guling itu kembali ke lantai. Mimik mukanya terlihat sangat ketakutan. "Kenapa, Bu? Itu kan hanya guling," tanya putranya. Ia heran mengapa ibunya itu takut setelah melihat guling tersebut. Atau jangan-jangan karena ucapan sesumbar yang ia lontarkan tadi ya, saat beliau tetap kekeh untuk disumpah pocong. Kini Ustadz muda mulai mengaitkannya dengan sumpah pocong yang akan dilaksanakan beberapa jam lagi. "Bu, apakah tidak lebih baik jika ibu meminta maaf saja kepada Mas Darmoko beserta istrinya?"
daripada harus melakukan sumpah pocong itu? Tanyanya kepada sang ibu. Ia merasa bahwa ibunya sangat ketakutan, apalagi setelah melihat guling tadi. Mungkin saja ibunya tadi melihat guling itu telah berubah menjadi sesosok pocong mengerikan, sehingga peluh sebesar biji jagung masih terus-menerus keluar dari keningnya dan menyebabkan jilbab yang dipakainya saat ini menjadi basah. Tidak, sampai mati ibu tidak mau meminta maaf kepada seorang pembunuh, tegasnya. Ibu lebih baik disumpah pocong daripada harus menledakkan diri sendiri untuk meminta maaf kepada mereka. Walau begitu, Bu Nyai masih saja tetap angkuh. Baiklah jika begitu, Zaki juga tak kurang-kurang untuk menasihati ibu. Meskipun Zaki sendiri sebenarnya tak percaya dengan ritual sumpah pocong itu. Tapi setelah melihat ibu ketakutan tadi, kini perlahan Zaki paham bahwa efek dari sumpah itu ternyata membawa pengaruh yang sangat besar. Maksud Zaki, mumpung masih belum terlambat, Bu. Kini Zaki hanya memiliki ibu. Ibu adalah amanah terakhir bapak yang harus Zaki jaga. Dan jika ibu kenapa-napa, apa nantinya yang harus Zaki katakan pada almarhum bapak? Ustadz muda masih berusaha untuk meyakinkan ibunya bahwa tindakan yang diambilnya adalah salah. Sudahlah, Le. Jangan mulai berceramah lagi. Lebih baik kamu pergi dan beristirahat saja sana di kamarmu. Tinggalkan ibu sendiri di sini, serunya kepada sang putra. Kini Ustadz muda sudah tidak bisa berkata lagi. Ia menyayangkan atas tindakan yang diambil oleh sang ibu. Dirinya hanya bisa mengambil nafas panjang di saat sang ibu mulai meremehkan efek dari sumpah yang akan dilakukannya nanti. Dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada ibunya setelah melakukan sumpah tersebut. Ia hanya bisa berharap semoga Yang Kuasa selalu melindunginya dan mengampuni setiap dosa yang diperbuatnya. Sementara itu di rumah sepetak itu, suami dari Minul, yaitu Darmoko, terlihat mondar-mandir kesana kemari seperti orang yang sedang kebingungan. Raut wajahnya penuh akan kecemasan. Melihat suaminya yang seperti itu, Minul pun langsung menghampirinya dan menanyakan apakah gerangan yang membuat hati suaminya resah. Mas, ada apa toh? Kok dari tadi mondar-mandir tidak jelas gitu? Tanya Minul. Ah, kamu ini dek, mengagetkan Mas saja, sahutnya. Ia nampak terkejut karena tiba-tiba istrinya menghadangnya dan berdiri tepat di hadapannya. Iya, habisnya aku lihat dari tadi Mas tidak bisa diem sih, papar Minul. Iya ini, Mas jadi khawatir dengan kata-kata Punyai tadi, balas Darmoko. Khawatir? Ngapain Mas mengkhawatirkan orang yang sudah memfitnah kita? Minul mulai memasang muka jengkel. Ia pun langsung mengalihkan pandangannya. Iya, bukan begitu, Dek. Mas kepikiran saja ucapan Punyai yang dengan tegasnya tadi mengumumkan bahwa dia telah siap untuk disumpah pocong. Padahal maksud Mas tadi kan hanya menggertak supaya Punyai mengatakan yang sejujurnya pada warga bahwa kita memang tidak melakukan praktik seperti yang dituduhkannya. Mas tak menyangka jadinya malah akan seperti ini, tutur Darmoko pada istrinya itu. Walah, ternyata cuma hal itu loh yang dari tadi mengganggu pikiran Mas Darmoko. Sikap Minul terlihat cuek. Dirinya kemudian berjalan ke depan, lalu mengambil posisi duduk di kursi kayu sembari meneguk air yang akan ada dalam gelas. Sudah Mas, biarkan saja. Toh dia juga menyanggupi bukan? Ucap Minul dengan entengnya. Iya sih, tapi Mas jadi kasihan bila sumpah itu jadi dilaksanakan, Dek, seru Darmoko. Kini dirinya menyusul istrinya dan duduk bersebelahan dengannya. Kasihan bagaimana maksud Mas? Kening Minul mulai mengerut. Ia menatap lekat wajah suaminya. Ya kasihan, Dek, kalau rupanya ucapannya terbukti salah kan Punyai juga harus menanggung resikonya, sahut Darmoko. Mas kasihan sama dia? Dia saja tadi tidak kasihan kok pas melihat Mas Darmoko diarak warga yang hendak mengikat tubuh Mas di bawah pohon jati itu. Untuk apa juga kasihan kepada wanita iblis macam begitu? Dia itu tidak punya hati, Mas. Hatinya sudah tertutup oleh amarah. Dengan seenaknya dia memfitnah kita telah melakukan pesugihan hanya karena Pak Ijo dan suaminya yang secara kebetulan tewas di rumah kita ini. Minul mengoceh tiada henti. Kata-katanya barusan seolah tengah mengolok-olok sikap Punyai yang telah dilakukannya pada suaminya tadi.
Ia masih sakit hati atas tindakan Bu Nyai tentang fitnah keji yang dibuatnya untuk menghasut para warga agar membenci dirinya dan juga Darmoko. Istri seorang ulama besar kok kelakuannya bejat kayak iblis begitu, tambahnya lagi. Astagfirullah dek, nyebut kamu itu sedang hamil, jadi jangan sembarangan, nanti ucapanmu akan ngaruh pada janin yang ada di perutmu itu, sentak Darmoko, sekaligus mengingatkan istrinya agar tidak berkata sembarangan saat sedang mengandung. Astagfirullah ya Allah, iya mas, maaf aku khilaf, emosi sesaat aku tadi dibuatnya, seru Minul sembari mengelus perutnya. Seburuk-buruknya seseorang, mas minta tolong jaga lisanmu, biarlah itu menjadi urusan dia sama Allah. Terlihat Darmoko yang mencoba untuk memberitahu istrinya. Minul hanya mengangguk sembari menunduk. Ia sudah tak bisa berkata apa-apa lagi, karena memang ucapannya tadi sedikit keterlaluan. Jika dirinya menggunjing orang seperti itu, maka apa bedanya dirinya dengan Bu Nyai? Nampak jelas raut wajah Minul yang penuh akan penyesalan setelah berucap sembarangan tadi. Ia sungguh tak menyangka jikalau kata-kata kasar itu keluar begitu saja dari mulutnya. Padahal ia sendiri tahu bahwa sekarang dirinya sedang mengandung. Tak sepatutnya ia mengolok-ngolok seseorang seperti tadi. Bahkan dirinya sendiri saat ini juga merasa belum menjadi istri yang sempurna bagi Darmoko. Ditambah lagi perkataan kasar yang tak bisa dirinya kendalikan saat ini. Mas, sekali lagi maafkan aku ya. Aku benar-benar menyesal telah berkata kasar tadi. Ia langsung bersujud di kaki Darmoko agar suaminya itu mau memaafkannya. Sudah, jangan seperti ini. Ayo, bangunlah. Darmoko kemudian mengangkat bahu sang istri. Kemudian mendudukkannya kembali pada kursi kayu yang ada di sebelahnya. Sekarang dirinya yang bergantian mengambil posisi jongkok di hadapannya. Ia menggenggam tangan Minul, sesekali menempelkan daun telinganya itu ke perut Minul. Sementara itu, suara azan telah berkumandang di surau sana. Kembali keresahan itu menyelimuti hatinya lagi. Ia tahu bahwa sebentar lagi sumpah pocong itu akan dimulai. Bukan semata-mata takut melakukannya, namun dirinya sangat menyayangkan jika sumpah yang diambilnya itu akan menjatuhkan korban lagi. Secara Bu Nyai lebih memilih untuk menyanggupi syarat darinya, walaupun itu sebenarnya hanyalah gertakan saja. Ia melakukan semua itu supaya Bu Nyai sadar akan tuduhan fitnah yang ia layangkan padanya. Hanya satu yang ia harapkan, yaitu berharap agar Bu Nyai bisa mengembalikan lagi nama baiknya di depan semua warga. Namun hal yang tak diinginkan malah terjadi. Jika saja pada waktu itu Bu Nyai mengakui semua kejahatannya dan mau meminta maaf padanya, mungkin sumpah pocong ini tak akan pernah terjadi. Tapi sudahlah, percuma berharap pada orang angkuh seperti itu. Jangankan kata maaf, bahkan sampai saat ini pun Bu Nyai masih terus menyalahkannya atas kepergian suaminya. Darmoko. Setengah jam kemudian terdengar suara teriakan seseorang yang memanggil namanya dari luar rumah. Minul pun langsung beranjak dari duduknya untuk membukakan pintu. Rupanya Maryadi, adik dari Mak Tona yang bertamu ke rumahnya. Monggo Kang, blebet, Mas Darmoko ada di dalam, ajak Minul dengan ramah. Tidak Bayu, makasih. Aku hanya sekedar memberitahu saja bahwa Darmoko telah ditunggu di surau sekarang, papar pria itu padanya. Ya sudah, saya permisi dulu. Tolong sampaikan pesanku tadi pada Darmoko ya Mbak, tambahnya lagi. Kemudian Maryadi menggoes sepeda untanya dan pergi meninggalkan rumah Minul. Istri dari Darmoko langsung menutup pintu itu kembali. Ia lalu menghampiri suaminya yang masih duduk termenung di tempat yang sama. Mas, tadi ada Kang Maryadi. Dia memberitahu bahwa Mas sudah ditunggu warga di surau saat ini, ujar Minul yang menyampaikan pesan itu kepada suaminya. Iya, Mas juga dengar. Ya sudah kalau begitu, Mas mau sholat dulu agar hati Mas tenang sebelum melakukan sumpah itu. Setelah ini Mas akan berangkat ke surau, paparnya. Mas, aku ikut ya, rengek Minul dengan mengatupkan tangannya ketika kaki Darmoko hendak meninggalkan ruangan itu. Tidak, Dek, kamu di rumah saja.
Ini bukan sumpah biasa. Bagaimana jika nanti akan berpengaruh pada bayi kita? Kata Darmoko. Ia melarang Minul untuk ikut serta bersamanya. Mendengar hal yang menyangkut buah hatinya, Minul pun hanya bisa mengangguk dan menuruti perintah dari suaminya. Ia tak mau kesalahan yang dibuatnya terulang untuk yang kedua kalinya. Lebih baik ia mematuhi perintah suaminya dan berdiam diri di rumah sampai suaminya itu selesai untuk melaksanakan sumpah yang telah diambilnya. Sementara itu, ketika Darmoko telah menginjakan kakinya di surau, ia melihat tubuh Bunyai yang sudah dibalut oleh kain kafan putih. Bayangan teror, sosok pocong dengan wajah mengerikan mulai muncul di benaknya. Ia hanya bisa meneguk salivanya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Yang dipikirannya kala itu ialah bagaimana bisa Bunyai dengan santainya dan tanpa rasa takut telah siap untuk melakukan sumpah tersebut. Sedangkan wanita itu pastinya tahu bahwa cerita tentang dirinya yang melakukan praktik pesugihan itu adalah fitnah. Dengan langkah berat, Darmoko pun mulai maju dan mengambil posisi terbaring bersebelahan dengan Bunyai, di mana di sana sudah ada kain kafan baru yang sudah menunggunya dan siap untuk melilit tubuhnya. Darmoko seperti merasakan gambaran kematian yang sungguh nyata saat ini. Bagaimana tidak, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, maka dirinya terpaksa melakukan sumpah ini dan melawan Bunyai yang manakalanya wanita itu juga sudah siap disumpah dan siap untuk menanggung resiko atas tindakannya itu. Ya Gusti, bagaimana ini? Bagaimana jika setelah melakukan sumpah pocong ini, aku benar-benar dinyatakan telah meninggal? Namaku akan diukir di sebuah papan nisan dan tubuhku akan dipendam di dalam gundukan tanah bersama dengan para mayat yang mungkin jasadnya saat ini telah menjadi tulang belulang. Ih, betapa seremnya jika hal itu sampai terjadi. Bahkan aku pun belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Tapi aku juga tidak sudi jika harus meminta maaf kepada pembunuh suamiku. Mau tidak mau aku harus menanggung resikonya setelah ini. Semoga saja pocong itu tidak menerorku malam ini. Dalam hatinya Bunyai mulai bergeming, memikirkan banyak hal sembari tatapan tajamnya dilayangkan ke arah Darmoko. Tubuhnya terlihat bergetar. Peluh sebesar biji jagung mulai keluar dari keningnya. Ia merasakan gambaran kematian ada di depannya saat ini. Bayangan nyata dirinya meninggal seakan telah membuat otaknya menjadi tidak bisa untuk berpikiran jernih. Sementara itu, deg-degan, gemetar, pasti itu yang dirasakan Darmoko saat ini. Meskipun ia adalah seorang pria yang jujur, namun baru kali pertamanya ia melakukan ritual sumpah seperti ini, di mana seluruh tubuhnya harus dibalut oleh kain kafan, layaknya orang yang telah meninggal. Langit terlihat mendung, awan hitam mulai menyelimuti kampung Mojo Asem. Entah kebetulan atau bagaimana, seperti akan turun hujan hari ini. Atau mungkin juga itu adalah sebuah pertanda dari Yang Maha Kuasa sebelum sumpah itu dilaksanakan. Baik, kalau begitu, langsung kita mulai saja ya. Bagaimana Mas Zaki? Seru Pak RT kepada Ustadz muda. Lebih baik Bapak langsung tanyakan saja kepada yang bersangkutan tentang siap atau tidaknya mereka. Saya sudah angkat tangan dan tidak mau berkomentar apapun dalam hal ini. Toh, bukan 1-2 kali saya memperingatkan ibu saya maupun Mas Darmoko. Namun jika mereka tetap memilih untuk melanjutkannya, ya silakan saja, tutur Ustadz muda. Terlihat jelas raut kekecewaan terpancar dari wajahnya. Sangat disayangkan sekali bila tindakan sumpah ini harus dilanjutkan. Ya sudahlah, ayo. Sebentar lagi akan gelap ini. Siapa juga yang mau berlama-lama di sini? Yang ada nanti pocong itu malah datang untuk meneror kita jika masih mikir-mikir dulu. Teriak warga, mereka mulai resah karena sumpah itu belum juga dilaksanakan. Para warga takut akan hari yang sudah semakin petang, di mana pergantian siang menjadi malam akan disambut oleh para memedi yang suka menjahili manusia. Baik, kita mulai saja ya. Kalau begitu, saya tanya kepada kedua belah pihak, yaitu Mas Darmoko dan Bunyai. Apakah kalian sudah siap untuk disumpah pocong? Tanya Pak RT kepada keduanya. Bismillah, insya Allah saya siap Pak, tegas Darmoko sembari mengatur nafasnya dalam-dalam. Lantas Bunyai,
Bagaimana? Apakah sudah siap? Tanyanya sekali lagi kepada Bu Nyai. Siap, saya sudah siap, sahutnya sedikit terbata. Tersirat dengan jelas raut wajah Bu Nyai yang mulai kelihatan gugup. Darmoko hanya bisa melirik Bu Nyai, walaupun dalam hatinya sebenarnya merasa tak tega. Entah apa yang akan terjadi setelah sumpah ini dilangsungkan. Pria itu berharap semoga hari ini tak ada korban berjatuhan lagi. Untuk ini saya menyatakan ya, jika dari dua sisi sudah siap untuk disumpah pocong, sumpah ini diadakan untuk mengetes kebenaran tentang ucapan siapakah yang benar dan siapakah yang tidak jujur dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Dan jika salah satu dari kalian terbukti berbohong, maka kalian harus menanggung resiko itu sendiri. Apakah kalian sanggup? Tanya Pak RT yang terlihat meyakinkan Darmoko dan Bu Nyai kembali. Sebelumnya memang ia sudah berdiskusi dengan Ustadz muda tentang semua ini. Sepertinya sumpah ini memang sengaja diulur supaya keduanya dapat berpikir dengan jernih dan membatalkan tindakan yang telah mereka pilih ini. Karena sebenarnya melakukan ritual seperti ini sama saja dengan musyrik. Tapi mau bagaimana lagi? Warga di sini lebih percaya dengan ritual kuno macam ini daripada percaya dengan kekuasaan yang Maha Penciptakan. Padahal sebelumnya, Darmoko juga sudah bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak melakukan hal keji seperti yang dituduhkan oleh Bu Nyai. Namun entah mengapa, mereka malah tidak mempercayai kata-katanya dan menganggap bahwa Darmoko telah mengelak karena kedoknya sudah terbongkar. Semua ini terjadi memang karena desakan Bu Nyai yang terus-menerus menyindirnya dan membuat warga semakin geram atas perbuatan yang tidak Darmoko lakukan. Maka dari itu, sumpah ini diadakan karena sebuah keterpaksaan semata. Bahkan mungkin Ustadz muda pun mengetahui bahwa sebenarnya Darmoko juga tidak ingin melakukan hal ini untuk melawan ibunya sendiri. Semua ini real ia lakukan untuk mengembalikan nama baiknya di mata masyarakat. Tak berselang lama, keduanya pun mengangguk pelan, pertanda bahwa mereka telah siap untuk menanggung resikonya apabila salah satu dari mereka terbukti berbohong. Baiklah kalau begitu, sekarang silakan salah satu dari kalian untuk mengucapkan sumpah itu terlebih dahulu. Jangan lupa diawali dengan bismillah dan menyebut nama Allah, supaya tak terjadi hal yang tak diinginkan setelah ini. Ucap Pak RT yang menjelaskan lebih detail kepada mereka berdua. Silahkan Bu Nyai. Bu Nyai selaku istri dari almarhum pimpinan kampung ini dan terbilang usianya lebih tua dari Mas Darmoko. Saya persilahkan untuk mengucap sumpah terlebih dahulu. Ujarnya lagi. Ia menyuruh agar Bu Nyai mengambil sumpah pertama. Loh, kok saya? Harusnya yang lebih muda dulu dong yang mengucapkannya, celetupnya. Raut wajahnya mulai tegang. Bahasa tubuhnya memperlihatkan bahwa Bu Nyai sudah mulai ketakutan. Melihat ibundanya yang berteriak seperti itu di depan khalayak ramai, Ustadz muda pun langsung menghampirinya. Ia duduk berjongkok tepat di samping ibunya. Bu, kalau ibu tidak yakin melakukan sumpah ini, lebih baik ibu batalkan saja. Minta maaflah kepada Mas Darmoko. Setelah ini semuanya pasti akan kembali tenang, bisiknya lirih ke telinga Bu Nyai. Tapi bagaimana dengan pandangan warga pada ibu kalau mereka mengetahui yang sebenarnya? Bagaimana kalau warga nanti mengusir atau membakar ibu hidup-hidup seperti yang mereka lakukan dulu pada neneng? Sautnya dengan mata melotot ke arah sang putra. Ia takut setelah kejahatannya terbongkar, para warga akan langsung menghakiminya. Percayalah Bu, ada Zaki di sini. Nanti Zaki yang akan membantu ibu menjelaskan kepada para warga. Ustadz muda masih berusaha untuk membujuk ibunya. Darmoko melihat apa yang tengah dilakukan oleh Ustadz muda kepada ibunya. Ia tahu bahwa saat ini sang putra tengah mencoba untuk membujuk dan menasehati ibunya agar membatalkan sumpah ini. Garis senyum nampak terukir jelas di bibirnya. Sejenak dadanya bisa bernafas dengan lega setelah melihat pemandangan ibu dan anak itu. Ia berharap semoga Ustadz muda berhasil untuk membujuk sang ibu. Silahkan Bu Nyai untuk mengambil sumpah terlebih dahulu. Monggo, supaya tidak berlama-lama kita di sini, karena sebentar lagi hari sudah mulai petang. Namun tiba-tiba Pak RT mulai mendesaknya untuk segera mengucapkan sumpah itu. Bu, Zaki mohon,
pertimbangkan kembali apa yang Zaki katakan tadi sebelum semuanya terlambat, Bu, ucap Ustadz muda. Tanpa sadar dari kelopaknya itu telah menetes peluh bening yang kemudian mulai berjatuhan di kedua pipinya. Ia tak mau setelah semua ini hal buruk akan menimpa kepada ibunya, karena hanya Bunyailah yang ia miliki saat ini. Maafkan ibu, Zaki. Lebih baik ibu melakukan sumpah ini daripada harus mengurangi martabat ibu untuk meminta maaf kepada Darmoko, ucapnya dalam batin. Saya selaku istri dari almarhum sesepuh kampung ini bersumpah bahwa apa yang saya katakan tadi mengenai Darmoko adalah jujur, sejujur-jujurnya. Dan jika ucapan saya ini terbukti bohong, maka saya siap untuk menanggung semua resikonya. Itulah isi sumpah yang telah diucapkan oleh Bunyai. Namun tiba-tiba mendadak mendung menjadi gelap gulita. Yang tadinya masih terlihat secercah sinar, kini semua seperti tertutup oleh awan hitam. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Semoga terhibur ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya Naila Nur Fajria. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak kisah ini sejauh ini di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum.